ربك العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian, hafizakumullah. Kita masih di dalam pembahasan tentang udhiyah. Masih berkaitan dengan kurban. Jadi ini hari ketiga kita bahas tentang kurban, ya. Supaya semakin mantap hati kita, ya, untuk berkorban setiap tahun, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian yang berikutnya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Wa man lam yusalli salatana wa lam yudhi falaysa minna in kana ghaniyan." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang salat dengan salatnya kita, ya, dan menjalankan, ya, haji, ya, sesuai dengan tuntunan, ya, kita, maka dia termasuk golongan kita. Siapa yang tidak salat seperti salatnya kita dan dia tidak berkorban, ya, maka dia bukan golongan kita. Ya. Jadi jelas, ya, apa yang beliau sampaikan. Orang yang tidak mengerjakan salat seperti yang disyariatkan oleh agama, ya, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak diakui sebagai umatnya, ya, kecuali kalau dia sholat seperti cara sholatnya Rasulullah. Nah, sekarang ini banyak orang yang melenceng, ya. Sholat cukup dengan hati, ya, iling, ya. Ini sudah keluar dari ajaran agama Islam. Bahkan ada, saya lihat, mereka sholat dengan cara hanya mengangguk-anggukkan kepala. Nah, itu sudah kayak orang, ya, Yahudi, ya.
Jadi sudah mulai terjadi perencengan ajaran. Maka sudah digariskan oleh beliau, ya, siapa yang sholat dengan sholatnya kita, ya sholatnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu baru termasuk ya umatnya, diakui sebagai umatnya. Begitu juga haji. Ya. Dan orang yang tidak berkorban. Nah ini. Siapa yang tidak berkorban juga tidak diakui sebagai umatnya. In kana ghaniyan, kalau dia kaya. Artinya mampu. Kaya di sini maksudnya mampu. Lumbe satu paranaran mampu no. Nanti kita akan bahas berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khiyaru ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Umat-umatku yang merupakan umat pilihan, ya, pasti berkorban. Ya. Tapi umat-umatku yang jelek tidak mau berkorban. Jadi, waalaikumsalam. Belit tamat yang pelunggu sami. Oke. Sumbangan dari Mala. Dari Daya Linda Jawa. Dari milih sampai ke atas. Niki sumbangan dari Mala 200 ya, bijen beliau, bijen si Hajjah Masitah. Ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sandeman ini berdua bija. Mudah-mudahan naru berdua bija, nggih. Sirul Fatihah. Bismillah. Iya kan. Shiratal ladzina Allah. Suruh sabar, bah. Dengan baik bekabin ada yang mana. Ya. Jadi sudah jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati yudhahun. Ya, jadi orang-orang yang berkorban itu adalah dianggap sebagai umat-umat pilihan. Ya. Sedangkan yang tidak mau berkorban itu disebut sebagai syirar, yang jelek. Umat-umat selengek-lengek aja memilih berkorban. Nah, sandeman ngorban berarti taman jok syirar. Syirar ummati. Ini kan selama ini tidak pernah kita dengar. Para sekedar-kedar jamak-jamak. Okay. Itu sebabnya kita tidak terlalu berupaya. Ya. Padahal penting sekali. Ini disebutkan dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Ya. Nah. Itu sebabnya sebagian ulama, ya termasuk pengarang kitab ini, beliau berpendapat bahwa kurban itu wajib. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Tapi sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Ini yang kadang-kadang kita salah pahami.
Kalau salafus saleh yaf'aluna sunnah li ajli sunnah, li ajli annahu sunnah. Mereka mengerjakan yang sunnah itu. Kenapa? Karena memang sunnah. Berbeda dengan kita sekarang. Yatrukuna sunnah li ajli annahu sunnah. Kita meninggalkan sunnah, sunnah ditinggalkan. Jadi kalau mendengar sunnah itu seolah-olah mele jauh. Wah, itu yang sekarang pemahaman orang kebanyakan. Alono sunnah, andeno wajib. Akhirnya dia remehkan. Kalau orang dulu ndak, ini sunnah Nabi. Kita kerjakan. Gitu deh. Nah, ini ya kebalik kan. Angka melin bacaan hadis keras-kerasan seperti. Kalau tidak begitu, ngenteng kan. Soalnya tebara sunnah menurut mazhab kita. Oh, baun tendek. Oh, baun tendek. Inilah yang ya berubah ini sedikit nih. Cara berpikir kita ini. Ya. Dulu Imam Syafi'i berpendapat bahwa ini sunnah ya, karena pada zaman itu kalau orang sudah mengatakan sunnah saja, wah luar biasa singgawe. Oh ini sunnah ini, kita kerjakan, kita berupaya, berusaha. Ane nabika nanti meni pendapat aparan umat di akhir zaman jabatan kayak wajib kan bahasa. Saking banyaknya orang yang meremehkan sunnah. Ya. Sering kan orang bilang, haro sunnah. Pada dait makruh. Kalau orang dulu kalau udah makruh itu tidak berani dia. Makruh itu. Makruh. Ini karena yang kata-kata makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dari kata akar kata kariha. Sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Oh din bani gawe. Nanti aja, arah masih juga ia makruh, bau den haram, itu sudah. Makanya para ahli hisab maksudnya orang-orang merokok ini, iya jadi dalil, aron den cara haram, ia makruh. Enggak dulu. Kalau udah namanya makruh jangan tak berani, apalagi kelas ulama. Kemudian dia saya jadi ulama, pacuan ngerokok. Apa alasan? Makruh, ndek nara, makruh. Ya Allah. Gimana? Apa namanya arti daripada innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Oh iya paling pacu ngemot. Selapu temot. Rokok kanan rokok surya, rokok apa namanya? Ibu-ibu kebacan tinjau. Iya. Allahu Akbar. Makan pacuran kalau ada kena girang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala innal udhiyata minal a'mal al-munjiyah. Ya. Bukankah yang namanya korban itu adalah termasuk amal-amal yang akan menyelamatkan? Al-munjiyah artinya yang menyelamatkan kita. Jadi korban itu para jemaah itu akan menyelamatkan kita. Ya.
disebut dengan amal al-munjiyah, amal-amalan yang menyelamatkan kita. Tunji sahibuha min syarrid dunya wal akhirah, akan menyelamatkan pemiliknya, pemilik korban, ya, dari kejelekan dunia dan akhirat. Dan akhirat doang, di dunia insyaallah selamat kita, ya, sebagai yang menyelamatkan. Banyak sih sebenarnya, banyak amal-amal yang munjiyah itu banyak. Ada selawat, makanya ada namanya selawat al-munjiyah. Ada, ya. Jadi banyak hal, ya, termasuk ya orang yang memberikan santunan kepada anak yatim pada hari Asyura, itu termasuk amal al-munjiyah. Ya. Enggak lama tamar peringat da bukaan da tentang Asyura lagu deman masa jawaan sekali. Asyura niki tanggal 10 Muharram. Ya. Yang penparan Asyura, kata Asyara. Ya tanggal 10. Nah, itu pun jarang masih jarang yang mengamalkannya. Gimana menghidupkan tanggal 10 itu, insyaallah kita belajar, nggih. Kita belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit kita coba hidupkan bareng-bareng, nggih. Kita bareng-bareng doang, ampun ini, mesa-mesa ada ini. Ya, saya ngamut mesa, kurang aparan, kurang luwe, lain cakupan. Okay. Kalau kita banyak-banyak, insyaallah baun sedusun bahkan sekitarnya, ya. Insyaallah. Ya. Jadi para jamaah, yang namanya korban itu tunji sahibuha min syarrid dunya wal akhirah, akan menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan akhirat. Disebutkan juga dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Jadi al-udhiyah wajibatun ala kulli muslimin muqimin musin wa huwa ay yamlika nisaban, ya, wa huwa mi'ata dirhamin, ya. Jadi ini menurut beliau ini, bukan menurut mazhab Syafi'i, ya. Bahwasanya korban itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mukim. Yang mukim artinya yang memang penduduk asli kita misalnya di sini, yang diam di sini, yang memiliki harta 200 dirham. Ya, itu sebenarnya harga sesuai dengan harga kambing 1 ekor. Ya. Au qimatuha fadilan an hawaijihi, ya, tapi melebihi daripada kebutuhannya. Ya. Jadi beduin kepe ngajian bembe misalnya, mulagu wahara endah saya jeri sangun, ya. Mau arak lebih terus baun beli ajin bembe. Nah, itu udah wajib menurut beliau ini. Udah wajib. Kenapa saya sampaikan? Padahal ini bukan mazhab kita, bukan mazhab Syafi'i. Kenapa saya sampaikan? Supaya ada gambaran kita. Ada yang mewajibkan. Mara unik sabaru, ulamun kena sunnah aja. Jadi tergerak. Ini mampu kita. Ini wajib endah onen mahnya. Ya. Ya. Jadi supaya kita ada gambaran, oh ternyata luar biasa sampai ada yang mewajibkan, gitu kan? Ya, lah mudah dengar hadis-hadis sah liwat, ya cocok dan kewajiban. Ya. Okay. Jadi yang penting kita sudah punya harta melebihi daripada kebutuhan, itu wajib kita. Apalagi nane
teken doang tidak geram. Kebelen. Senyak dua nyari teken. Lagu teman ngorban, teman cocok. Ya. Tuh kena kedengan satu dek pijot, ane pijot pening. Tuh timun sebat. Nggih. Emang sa agak-agak bagusan ekonomi jak milu le arisan sa piras satak sebulan deh. Satak apa satu sebulan? Ya? Oh satak. Salah makin tiang lagu terbalik dah. Ya? Dari sini beli anak sampai. Oh, serah jak sesap nggih. Nggih. Untuk yang 3 ekor sudah. Jadi insyaallah untuk yang dari jamaah subuh plus iya bahasa dan guru sampi doang. Nggih. Nggih. Ya, ngerti enggak? Pada cerita bagi Tuan Guru Mahmud lah cerita beliau dengan taik Cidomo dokar ya taik dokar uye monce jarang mo kerak lalu sa tilik jarang sa monce menyumpa kok dek kara dua di Makasak Tuan Guru le dua le murin kok dek kara dua di Makasak padahal maksud mun sempata jarang mengkena lagu kode K2 nih Makasak. Bejorak gitu. Nggih. Jadi memang kenapa di abdolan kambing bukan masalah karena dulu itu saja ya, tapi ada nimpi-nimpi. Cuman secara unsur manfaat untuk zaman makin niki, nggih. Ya lu anjarin lamun sampai ana terbaik unsur manfaat sampai judul. Nggih, manfaatnya. Mun bembe kedilo jarin mu endah luwe dengan dek tahu kan bembe. Ya tahu anak nih. Nggih. Secara afdaliyah tetun. Nden salah unin dengan dia, nden salah. Ya. Nden salah tetun. Lebih afdal bekam kambing. Ya, tapi kita ambil dari unsur manfaat. Okay. Manfaatnya. Ya, jadi asal dia sudah memiliki harga kambing, ya itu wajib bagi dia. Ini menurut beliau. Ya. Bahkan katanya wa man kana faqiran fawajada al-mal fi ayyamil udhiyah tajibu alaihi al-udhiyah. Ada narak dengan fakir lagu pas jelun ngorban ku muarak rezekin. Wajib. Ini menurut ini ya. Dari awal yang saya sampaikan, ini bukan mazhab Syafi'i. Tapi sengaja saya sampaikan supaya kita tahu ada juga pendapat yang mewajibkan. Ini dengan fakir nih, mau tiba-tiba jelusnya bedoin wah. Ya. Laku misal tanah. Muharak kepeng, wajib. Menurut pendapat ini. Ya. Nah, begitulah kira-kira para jamaah saking pentingnya yang namanya korban, ya. Jadi tidak dilihat haulnya.
Tidak mesti harus setahun dia punya baru dia wajib, enggak. Pada saat itu dia punya, pada saat itu wajib. Anda narak dengan sugih, lalu pas mau ngorban hilang hartanya, enggak, dia wajib. Begitulah. Ya. Beda dengan zakat. Beda dengan zakat. Kalau zakat harus ada haulnya. Haul artinya cukup setahun. Ya, haulan. Ya, apa kan haulan? Dia sudah cukup setahun. Dia nak penut berdua kepeng mau langsung kewajiban zakat, enggak. Jadi ditunggu sampai setahun. Setelah setahun masih uang itu wajib dizakatkan. Anda berdagang, anda mulai berdagang mau berzakat, enggak. Tunggu sampai setahun. Ya. Nah, cukup sehaul namanya. Nah, tinggal nisab. Sudah cukup nisab enggak? Kalau sudah cukup wajib dia zakat. Kalau ini enggak dilihat haulnya. Ya, yang penting pada saat itu dia punya, diwajibkan. Nah, ini. Jadi sawajib apa ran sakanggo atau kawin ngorban niki al-ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi, bembek. Bembek dengan semua jenisnya. Ya, akan bembek niki aran bembek kacang, arak bembek etawa, arak apa bulu dulu aja, kibas, ya, ya, ya. Nah, itu yang boleh. Selain itu tidak bisa. Enggak, sudah sapi dia masuknya. Dia sejenis dengan sapi sudah. Ya, bisa. Kuda enggak bisa. Kuda enggak bisa dia. Padahal dia bagus penegaran dia. Ya, secara logika aja iya mula saya lebih bagus pemelai lemak. Ternyata enggak. Berarti yang dilihat juga adalah unsur manfaat. Unsur manfaat. Karena kalau kuda banyak orang tidak bisa, bahkan ada yang bilang bahwa kuda itu haram karena disamakan seperti hemar. Ya, ya ada juga yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Malah bau pinak jadi songgak. Ya, saling lingsir. Wah jadi wau jak baun. Iya kuatan dia. Apalagi nih susu kuda Sumbawa, masya Allah, negaran terus. Jaran negara santri ini lain-lain. Zukuruha wa inathuha. Nah, baun betina maupun yang pejantan. Dalam bahasa Arab ya pada doang, zukuru inat, nina mama. Dalam bahasa Indonesia kan beda. Dalam manusia dan kawin nina mama. Mun sampi jantan tina. Ndek tuh kena sampi nina, sampi mama. Ya. Jadi boleh itu. Dia angkat korban, nina sin korbanan. Tidak masalah. Tidak masalah. Pokoknya mokoh wah. Dan tergantung juga tergantung harga lah. Kok kodean. Pokok sa ngorban wah nanti timah aja. Jadi mohon maaf para jamaah, kadang-kadang waktu temeli niki ya arak sak kodean mau nanti sering ikhlas. Pokon sa aparan jalan sudah. Okay. Yang jelas ya sesuai dengan keuangan pelungguh sudah. Allah Maha tahu pada wah lemak di akhirat. Ya, insyaallah. Ya. Balik Korean sekedi jam segah tak payah timbang aja tu. Ya.
Kadang-kadang ini waktu nulis baran kebelik segita ya. Makan sugul. Bebe lalu. Ya. Beda-beda penggitat, apalagi tiang kakak bani melit ya. Melimpat matat. Kadang-kadang sadu penggitat. Nah, jadi mana nikah para jamaah, okay? Jadi yang boleh itu wa minal baqari ya. Ma tammat lahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Sawa berumur 2 tahun wa tama telu. Sempurna 2, entama telu itu Pak berumur. Itu kalau sapi. Jadi sapi baru setahun melin korban. Jadi 2 tahun minimal yang boleh dikorban kalau sapi. Wa minal ibli wal baqari ya. Beda baru. Jadi kalau onta maupun sapi yakfil wahid min wahid ila sab'ah. Bisa untuk 1 atau sampai 7. Nah, kalau sapi, boleh nggak ngorban 1 ekor sapi untuk 1 orang? Boleh. Tapi bisa cukup sampai 7. Nah, itu maksudnya yakfil wahid ila sab'ah. Cukup untuk 1 sampai 7. Ya. Misal 5 dengan nusaknya sapi, boleh. Tidak masalah. Cuma kan kurang dia, ya melen dengan kepeng lu ya. Bukan jadi 5 sakit sapi. Boleh. Ya beli mah mau lema. Rorokan mah lema. Pokoknya ini lebih pitu doang. Namun balu 1 ekor sapi nggak bisa. Ya. Ini berbeda dengan pendapat sebagian yang membolehkan berjamaah. Ya, misal sekolah mengadakan ngorban, nyugulan pada 50.000 kajian pirian, atau nyugulan pada 10 yu santri, kajian ratusan, belin sampai aseke, kajian 100, lah perbedaan beronjok lah. Muatah. Ya, ada yang membolehkan. Tapi mazhab Syafi'i maupun ini yang kita baca ini, yang 1 ekor sapi, 1 ekor onta, muatannya bisa 1, bisa 2 sampai 7. Ya. Kulluhum yuridul qurbah. Nah, tapi semuanya sama niatnya, memang untuk ngorban. Dan bau nane kancen pitu misal. Lagu saseke aja, ndek niat korban. Niatnya pokok aku jak milik daging doang. Aku dah milu tuh lagu aku jak daging ek bait ya. Dek ngorban aku, anda boleh begitu. Harus semuanya niatnya korban. Nah, dari pitu meselapun berniat korban. Jadi ada yang untuk memenuhi kuota misal. Aku milu aku dah dengan pitu pas, lagu aku jangan dek ngorban, ek bait daging nonen. Oh, enggak boleh. Ya, jadi semuanya berniat untuk ngorban, itu syaratnya. Walau arada ahaduhum binasibihi al-lahm, lamun arak salah sopo melin bait bagiannya untuk dagingnya, ya bagi pitu kayak mau nia aja andek ngorban bait kayak pitu apaan seperpitu nih ke, tidak boleh, ya. Au kana kafiran la yajuzu an wahidin minhum. Ya, atau arak gang kafir milu sikit dan bau. Dia ngirim aduh tuh. Milu aku pokok tamak ke betul dengan kafir dan bau. Karena dia apapun yang gawe ini dan terima. Ya, dengan kekafirannya tidak bisa terima. Imanya nyumbang nih. Milu ngorban nama sikit sampi dengan kafir. Ya, lagu kanggo ente gorok dengan sedekah, wah jadi bantuan. Tapi tidak masuk ke dia. Tidak masuk ke dia barang.
Kan kamu kafir, gimana ngorban? Apa kok gorok ke mana? Anu wah bantu nih. Nah, terima tidak masalah. Ya, boleh kita. Kalau dikasih orang kafir boleh kita terima. Dia dapat dari kafir mau. Wah, dekanggo. Arak beketuan. Arak pertanyaan nih di jamaah. Jamaah subuh juga beketuan tuh atau di WA. Arak jak ngorban laku ya kira gawe maksiat tuh. Iya. Ya gawe maksiat mau beremben ya terima ya. Ya kemben. Justru dengan sang iya jaga langan anak tapusan dosen. Tidak masalah. Terima walaupun ahli maksiat. Kafir baik bau apa lagi? Sekedar ahli maksiat. Kafir undang kafir dan bau nih. Ampura salah mun apa menyumbang ya kanggo. Lagu lamun korban dan bau. Nggih. Nah, kalau kambing ya berapa umurnya? Ya. Ada macam kalau kambing itu tahun baru bisa. Jadi tergantung jenis kambingnya. Ya. Wala yajuzul umya den kanggo te korban lamun sak buta. Allati laisa laha ainan. Sande beduwe penglihatan dia buta. Bembek no. Ya. Walal arja den kanggo endah sak dempang allati tamshi bi thalathi aqwa qawaim. Telu naen. Nanti sarak sopo jenu dempang den kanggo. Walal aura allati laha ainun wahidah, bahkan den bau yang dah aura embe kena aura sak sekek maten begita. Apa bahasa kita jengkreng? Ya. Wala ajaa ajfa allati la mukha fi azmiha, yang tidak punya sumsum pada tulangnya. Berarti berbe mau dan sawah kepak berarti ya. Ya. Wala ma dhahaba aktsara min thuluthi udhuniha, atau yang hilang telinganya lebih daripada sepertiga. Nggih. Lamun sekedar kena jombleng sekedi jande, lamun sepertelu telang yang bau. Termasuk cacat dan teparan niki. Jadi sak cacat-cacat dan bau. Ya niki. Nggih. Pokok ada peten mulus bagus ya. Nggih sekedar niki para jamaah harak dusulan. Dara. Luar biasa jamaah subuh kepinter-pinter. Burung pinter, sila. Sembahyang terus puasa. Angka jaran suraya sembahyang timan sakit. Nggih. Kemben. Timak no. Mun masih bau persi si anak kan persian. Masih tahu peruduan si anak peruduan. Nane lamun den bau isin persi misal anak kan ketawa kayak. Ya silahkan dia sholat berembejak dan tahu berembejak keadaan dan bau ya kena aneh ke ruang kena ini nak baik ya, besok pun mungkin wah sembahyang. Jadi silahkan dia sholat
paling tidak li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Aku nalem mula-mula mun sehat wajib mengqadha. Nggih, wajib qadha. Lamun mate maka salat li hurmatil waqti niki akan menutupi segala kewajiban. Jadi timang pira-pira tahun sakit dan masalah dan membebani anak-anaknya. Nggih. Nah, itu sebagai anak akan peringat ina amat. Mun sakit nah diingat ya, sembahyang ina. Ok mana lagu anak ni antek lo bisa dah teman. Kalau bisa. Nggih. Ya. Kewajiban anak niki. Kewajiban kita untuk mengurus, mun wangkah tahu. Nggih, lagu pun masih tahu jak karing pira nek mele te biso. Dan mele dan semal ti manja anak kendengan. Nggih. Lagu lamun wangkah tahu aja biso. Ya, spinate. Nggih. Kanggon. Nggih dibaca tele no aina. Nggih. Nah, manolah. Kalau mau darurat, lagu lama masih harap semetot nina aja, ya isaninan. Enggak, lagu lama bau aja, kamu sama mama, kak mama, sanina aja nina, enggak. Tidak. Enggak lah lain pokoknya. Enggak. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita memfidyahkan itu untuk ihtiyat. Ihtiyat. Enggak. Ya, iya anu niki. Lagu dene saya jari alasan laun dengan sekedik-kedik ndek sembahyang, sekedik-kedik ndek sembahyang. Apa alasan? Lemak kepidihan luwek baras kudek gabah ko ni. Dek ganggu ni. Dek ganggu. Ya, jangan tinggalkan gara-gara merasa ada yang akan pidiahkan dia. Selalu kita merasa sang mun sak lemak ingat si anak gawean bae. Nggih. Nggih, sekedar niki para jamaah kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما فارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون أكر بالرضا منك العيون أقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون أنت أكرم شتر ربنا يا ذا الجلال والمنان أنشرا لواء نهضة الوطن فاحفظنها دائما من الفتن واهدي الرجالها على السنن فانصرا في العشايا والبكر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجشا بمن أبيري على معاشي ومعاد وعلى ذرياتي فباطني وظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.